tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 27 orang berkumpul dalam rapat besar pertama di Gedung Kominfo, Jalan Sujarmo nomor 2, Jakarta. Agenda tugas mereka adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar bagi negara Republik Indonesia yang baru merdeka. Pukul 11.30, Insinyur Soekarno membuka sidang dengan penuh semangat. Hari ini kita akan susun Undang-Undang Dasar lebih cepat. Kita harus berfokus kepada hal-hal yang lebih penting. Untuk pembukaan, kita kembalikan rumusan panitia kecil dan penyelesaian sedikit proklamasi. Kita sampaikan hasilnya. Tuan Ketua dan sidang yang terhormat. Berikut perubahan dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pembukaan kembali pada naskah panitia kecil yang memuat dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan terwakil, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pasal 6 ayat 1 diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia. Yang ketiga, pasal 29 ayat 1 menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, pasal 4 ayat 1 ditambah frasa Undang-Undang Dasar. Yang kelima, pasal 4 ayat 2 diubah menjadi dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Yang keenam, pasal 5 ditambah kalimat Presiden menetapkan peraturannya pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya. Yang ketujuh, pasal 23 ayat 1 ditambah hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 24 ayat 1 ditambah menurut undang-undang. Nomor 9, pasal 25 diubah menjadi syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh undang-undang. Yang ke-10, peraturan peralihan pasal 26 diubah sesuai kondisi setelah kemerdekaan. Setelah atas selesai menyampaikan perubahan, beberapa anggota memberikan usulan tambahan. Menurut saya, bagian menurut dan kemanusiaan lebih baik diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil. Usulan yang bagus. Baiklah, ketuhanan yang Maha Esa itu. Frasa menurut dasar sebaiknya dihapus. Baiklah, rumusan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan. Ada usulan lain? Maka disusunlah kemerdekaan itu, apakah tidak lebih tepat menjadi maka disusunlah pemerintahan itu? Tidak, yang disusun adalah kemerdekaan. Dalam Undang-Undang Dasar, pemerintah dibentuk melalui Undang-Undang Dasar. Tidak bisa diubah. Tidak, pemerintah dibentuk lewat Undang-Undang Dasar. Kata pintu gerbang mungkin bisa diganti menjadi Negara Indonesia. Ke negara Indonesia.
kurang tepat karena negara Indonesia belum ada. Betul, kita hanya mengantar rakyat ke pintu gerbang kemerdekaan, bukan ke negara yang sudah terbentuk. Tuan Otto pun menyetujui pandangan Soekarno dan Hatta. Saya mengusulkan ayat atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa ganti menjadi atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, diusulkan mengganti ketuhanan yang Maha Esa menjadi atas berkat Maha Kuasa. Setuju semua? Dengan itu, pembukaan Undang-Undang Dasar disahkan secara bulat. Sidang melanjutkan pembahasan demi pasal bercantum menetapkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Semua pasal disetujui dengan cepat. Tibalah agenda penting, pemilihan presiden dan wakil presiden. Saya mengusulkan agar pemilihan presiden dilakukan secara aklamasi dan saya mengajukan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Usulan disambut tepuk tangan dan disetujui bulat oleh seluruh anggota. Untuk wakil presiden, saya mengusulkan Dr. Muhammad Hatta. Usulan kedua ini juga diterima secara aklamasi. Dengan demikian, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Seluruh anggota berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsaku